Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang membahas beraneka ragam materi pembelajaran. Pada hari ini saya akan membahas mengenai keliling lingkaran. Selanjutnya yaitu menentukan keliling, diameter, dan jari-jari lingkaran. Mari kita simak pembahasan berikut. Anak-anak, coba perhatikan gambar lingkaran berikut. Jari-jari lingkaran ini ditunjukkan oleh ruas garis OB, kemudian ruas garis OA, dan ruas garis OC. Diameter dalam gambar tersebut yaitu ruas garis AB. Diameter itu apa? Diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari. Dengan demikian, maka jari-jari adalah setengah dari diameter. Atau diameter dibagi 2 ya. Kemudian dalam sebuah lingkaran ada yang dikenal dengan juring dan tembereng. Bagian yang diarsir tersebut itu merupakan sebuah juring lingkaran. Juring lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan 1 busur lingkaran. Jadi daerah juring lingkaran tersebut adalah daerah BOC ya, atau COB atau BCO. Kemudian temberengnya yang mana? Nah, tembereng adalah yang ini. Ini adalah tembereng. Tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur tersebut. Jadi temberengnya adalah daerah ACD. Itu temberengnya ya. Kemudian dalam lingkaran dikenal dengan yang namanya keliling dan luas. Keliling itu yang mana? Keliling adalah bagian yang mengelilingi daerah tersebut. Jadi kalau keliling lingkaran yaitu seperti ini. Misalnya kalian mengelilingi suatu lapangan. Lapangan tersebut berbentuk persegi panjang. Maka kelilingnya adalah misalkan di sini garis star, maka finishnya ya di situ lagi. Kita berlari ya. Nah, ini yang namanya mengelilingi. Begitu juga dengan lingkaran. Keliling lingkaran yaitu ya daerah ini ya. Daerah yang mengelilingi bangun tersebut itu yang namanya keliling lingkaran. Untuk mencari keliling lingkaran, apa rumusnya? Keliling lingkaran itu rumusnya adalah Pi dikali D. Pi itu apa? Pi itu adalah 22/7 atau 3,14. D-nya itu apa? D-nya itu adalah diameter. Diameter adalah ini ya, ruas garis yang menghubungkan sisi lingkaran. Ya. Kapan pi-nya menggunakan 22/7? Apabila diameternya itu merupakan kelipatan 7 atau bisa dibagi 7, maka pi-nya menggunakan 22/7. Misalkan sebagai contoh, misalnya diketahui diameternya itu adalah 28 cm. Tentukan kelilingnya. Maka keliling sama dengan pi dikali D ya.
Maka 22 per 7 dikali 28. Coret ya, karena bisa dibagi. 7 bagi 7 1, 28 bagi 7 4. 4 dikali 22 sama dengan 88 cm. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana dengan yang pi-nya 3,14? Itu terjadi apabila diameternya bukan kelipatan 7. Contohnya diameternya adalah 100 cm. Maka kelilingnya tadi adalah pi dikali diameter ya. Maka pi-nya menggunakan 3,14 dikali 100. Ingat, 3,14 dikali 100 ini di belakang koma ada 2 angka. Jadi hasilnya nanti ya maju 2 langkah ya. Mengalikannya yaitu 314 dikali 100. Nah, karena perkalian yang belakangnya 0 kan tinggal ditambahin aja 0 ya. 314 0 0. Tapi maju 2 langkah. Jadi 314,00. 0 di belakang koma tidak dianggap. Jadi hasilnya 314 cm. Lalu bagaimana cara menentukan diameter apabila diketahui kelilingnya? Nah, itu menggunakan suatu rumus yang kita turunkan dari rumus dasarnya. Rumus dasar keliling kan keliling sama dengan pi dikali d ya. Ini kita kotakin aja. Cara menentukan rumus turunan gampang. Bagian-bagian ini kita ubah dengan angka yang berbeda. Kita rubah dulu ini jadi 2 ya. 2 dikali 3 misalnya. 2 dikali 3 kan sama dengan 6 ya. Maka untuk menentukan diameter, dilihat diameter ini angkanya berapa? 3. Supaya menghasilkan 3, 6 dan 2 diapain? Apakah dikali atau dibagi atau dikurang? Ya dibagi ya. 6 bagi 2 atau 2 bagi 6? 6 dibagi 2 ya, sama dengan 3. 6 itu apa? 6 itu keliling. Jadi keliling dibagi pi ya. Jadi untuk mencari diameter, apabila yang diketahui kelilingnya yaitu K bagi pi. Jadi misalkan contohnya keliling lingkarannya adalah 44 cm. Tentukan diameter dan jari-jarinya. Maka yang pertama kita cari adalah diameter terlebih dahulu. Pakai rumus apa? Pakai rumus ini bila kita sudah mengingatnya. Apabila kita tidak mengingatnya, maka kita tulis dulu ini. Dan kita cari rumus turunannya untuk mencari diameter. Jadi yang harus kalian ingat adalah ini saja. Keliling sama dengan pi kali d ya. Karena sudah ada rumusnya, maka langsung kita tulis ya. Mencari diameter sama dengan keliling dibagi pi. Kelilingnya 44 ya. Jadi 44 dibagi pi itu makai berapa tadi? 22 per 7 atau 3,14. Dianjurkan menggunakan yang 22 per 7 dulu ya. Kecuali dia tidak bisa dibagi, maka menggunakan 3,14. Kemudian seperti ini bagaimana? Nah, pembagian dirubah menjadi bentuk perkalian ya. Jadi 44 dikali, pindah posisi dong yang sebelah kanan. Jadi 7 per 24.
2. Maka bisa dicoret ya. 44 bisa dibagi 22 ya. 22 bagi 22 1, 44 dibagi 22 2. Kemudian 2 tinggal dikali 7 ya. 2 dikali 7 sama dengan 14 cm. Maka diameternya adalah 14 cm. Sedangkan jari-jarinya, diingat jari-jari itu apa? Jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Sedangkan diameter ini adalah 2 kalinya jari-jari. Jadi jari-jari adalah diameter dibagi 2 ya. Jadi 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm. Jadi seperti itu untuk menentukan diameter apabila yang diketahui adalah kelilingnya. Kalau untuk mencari pi ya tidak perlu kita cari lagi. Pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Itu sudah merupakan satuan baku dalam matematika ya. Contoh selanjutnya, misalkan diketahui keliling lingkaran yaitu 110 cm. Itu yang diketahui. Kalian diperintahkan untuk mencari diameter dan jari-jarinya. Maka bagaimana penyelesaiannya? Ya, kita cari dengan rumus tadi ya. Rumus turunan tadi, diameter yaitu keliling dibagi pi. Kelilingnya berapa? 110 dibagi dengan pi-nya diutamakan yang 22/7 ya. Maka 110 bagi dirubah menjadi kali ya. Rubah posisi jadi 7/22. Nah, ini bisa dicoret nggak? Bisa ya. 22 bagi 22 1, 110 bagi 22 sama dengan 5. Jadi 5 dikali 7 sama dengan 35 cm. Itu untuk diameternya. Lalu jari-jarinya bagaimana? Jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Maka diameternya kita bagi 2 ya. Yaitu berapa? 35 dibagi 2. Tinggal susun ke bawah ya. 35 dibagi 2. 3 bagi 2 1 ya. 1 kali 2 2 dikurang 3 kurang 2 1, turun ya angka belakangnya. Jadi 15 dibagi 2 sama dengan 7. 7 kali 2 14 dikurang 5 kurang 4 1, 1 kurang 1 0 ya. Jadi tidak ditulis 0 di depan. 1 dikurang 2 bisa nggak? 1 dibagi 2 bisa nggak? Enggak ya. Maka naik koma, turun 0 ya. 10 dibagi 2 5. 5 dikali 2 10. 10 kurang 10 0. Jadi hasilnya adalah 17,5 cm. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana bila pi-nya menggunakan 3,14? Perhatikan contoh berikutnya. Contoh selanjutnya yaitu kelilingnya 314 cm. Ya, kelilingnya 314 cm. Tentukan diameter dan jari-jarinya. Bagaimana caranya? Sama ya, diameter sama dengan keliling dibagi pi. Jadi kelilingnya itu berapa? 314. Ingat diutamakan yaitu 22/7 ya. Kemudian kita balik kan. 314 dikali 7/22.
Nah, perhatikan ya. Apakah 314 ini bisa kita bagi dua-dua? Coba kita cari, ada nggak perkalian dua-dua yang mendekati 314? Atau yang menghasilkan 314, ada nggak? Kita bagi aja ya. 1 ya. 22. 1 kurang 2 jadi 11 ya. 11 kurang 2 itu 9 nih. Pinjam kan tadi, tinggal 2 ya. Turun ya. 94 bagi 22. Dapatnya 488. Berarti tidak habis. Maka pi-nya bukan menggunakan 22/7 ya. Melainkan pi-nya menggunakan 3,14 ya. Nah, pembagian seperti ini itu bagaimana? Di pembagian desimal kita sudah belajar ya. Ada angka di belakang koma nggak di sini ya? Nggak ada ya, 0. Bagi itu artinya dikurang. Ini berapa angka? 2 ya. 0 dikurang 2 itu minus 2. Minus 2 berarti artinya dia mundur ya. Mundur 2 langkah. Kemudian pembagiannya bagaimana? Yaitu 314 dibagi koma dan 0 dihilangkan ya. Jadi dibagi 314. Yaitu sama dengan berapa? 1 ya. Mundur 2 langkah. Kalau mundur 2 langkah di belakangnya sudah tidak ada koma, maka tinggal ditambahin 0 ya. 0 berapa? Ya 2 ya, karena 2 langkah. Jadi 100. Diameternya adalah 100 cm. Maka jari-jarinya berapa? Ya, jari-jari adalah setengah dari diameter. Maka jari-jarinya adalah diameter dibagi 2. Jadi 100 dibagi 2 sama dengan 50 cm ya. Jadi mudah ya. Mau pi-nya pakai 22/7 atau 3,14 sama ya. Yang penting untuk menentukan diameter adalah K dibagi pi. Walaupun yang ditanya adalah jari-jari, tapi kalian harus mencari diameternya terlebih dahulu ya. Karena untuk mencari keliling rumusnya adalah pi dikali d. Itu saja yang harus kalian ingat, yaitu pi dikali d ya, untuk mencari keliling lingkaran. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.